Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Prasetyo Yoga Purnama dengan NIM 2005758 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia akan memaparkan hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Fasilitas Keluarga terhadap Prestasi Belajar dan Motivasi Belajar Anak. Penelitian ini untuk memenuhi tugas pendidikan bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Nuri Novianti Apidah, SSMHUM. Saya memiliki prinsip dalam hidup yang diucapkan oleh proklamator kita Bapak Insinyur Soekarno, yaitu gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Artinya, kita harus berani untuk bermimpi setinggi langit. Kalau jatuh, kita tidak akan merasa sesakit dan dibayangkan. Latar belakang dari penelitian ini adalah masih banyak di luar sana orang tua yang masih mengekang anaknya untuk bisa memberikan sebuah nilai yang sangat bagus. Padahal itu bisa mengakibatkan anaknya kehilangan motivasi belajar dan mulai bermalas-malasan. Ada juga orang tua yang masih bingung bagaimana menciptakan suasana belajar agar anaknya tidak cepat merasa bosan. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan prestasi dan motivasi belajar, seperti memberikan fasilitas yang layak, finansial, dan kasih sayang. Orang tua harus bisa mendukung anaknya dalam meraih prestasi baik di bidang akademik maupun di non-akademik. Pemberian fasilitas yang layak kepada anak bisa meningkatkan prestasi dan motivasi belajar seperti akses internet, sumber bacaan, penerangan yang cukup, dan pemberian gizi yang cukup kepada anaknya dapat meningkatkan prestasi anak di sekolah. Oleh karena itu, orang tua harus siap dalam memberikan pesan dan kontribusi yang besar untuk masa depan anaknya, agar tercipta mental yang kuat dan baik didapatkan pemirsa masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh dalam pemberian fasilitas yang diberikan oleh keluarga? Yang kedua, mengapa keluarga berperan penting dalam meningkatkan prestasi dan motivasi belajar siswa? Yang ketiga, bagaimana sih seharusnya sikap orang tua ketika anaknya kehilangan motivasi belajar? Yang keempat, bagaimana cara menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan? Yang kelima, inovasi untuk memberikan edukasi kepada orang tua atau calon orang tua, bagaimana cara meningkatkan prestasi dan motivasi belajar kepada anak. Penelitian ini memiliki tujuan, yaitu memberikan edukasi kepada orang tua atau calon orang tua mempunyai peran yang sangat besar dalam meningkatkan prestasi belajar pada anak agar terwujud generasi yang cemerlang dan cerdas. Belajar adalah proses yang dilakukan secara sengaja oleh setiap individu yang sedang berkembang, menimbulkan perubahan yang berbeda dari sebelumnya. Dalam teori kognitif lebih mengutamakan proses belajar dibandingkan hasil belajar, karena proses mempunyai makna dan membuat individu lebih berkualitas, dan mereka akan mendapatkan hasil yang maksimal yang semula tidak bisa menjadi biasa. Oleh karena itu, kita kalau mencetak generasi yang berkualitas dan mempunyai skill dan moral, kita harus bisa memahami proses psikologi anak dengan pendekatan teori-teori belajar. Setelah kita memahami psikologi anak, akan semakin mudah menuntun mereka dengan proses yang ada. Motivasi menurut Tambolo tahun 2008 mempunyai pendapat bahwa motivasi adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Sadirman tahun 2001, motivasi belajar adalah faktor psikis yang bersifat non-intelektual. Menurut Syah tahun 2017, motivasi belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdapat di dalam diri manusia berupa sikap, kepribadian, pendidikan, dan pengalaman. Sedangkan faktor eksternal ada dua, yang pertama lingkungan sosial dan non-sosial. Lingkungan sosial terdiri dari masyarakat, teman, tetangga, keluarga, sekolah. Sedangkan non-sosialnya terdiri dari jarak sekolah, alat belajar, kondisi ekonomi, dan lain-lain. Penelitian saya mengambil responden sebanyak 50 orang dengan syarat responden memiliki anak yang masih sekolah di jenjang sekolah dasar.
Dengan mengisi kuesioner yang telah saya buat melalui media Google Form, kemudian disebarkan ke media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter. Yang pertama, apakah ada pengaruh dalam pemberian fasilitas yang diberikan oleh keluarga? Pemberian fasilitas dari keluarga merupakan hal yang harus dipenuhi oleh orang tua pada hak seorang anak yang tertuang dalam Konferensi Hak-Hak Anak PBB pada tanggal 20 November tahun 1989 yang juga disahkan oleh negara Indonesia dalam Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1960. Berikut jawaban responden terkait apakah fasilitas yang diberikan oleh keluarga apakah sangat penting. Jawabannya 98,1% responden menyebutkan bahwa fasilitas yang diberikan oleh keluarga sangatlah penting. Sebanyak 53 responden menjawab penting, satu orang menjawab tidak penting. Tidak ada alasan khusus mengapa pemberian fasilitas yang diberikan oleh keluarga tidak penting. Kemudian pertanyaan kedua, kurangnya fasilitas yang diberikan oleh keluarga dapat menurunkan prestasi dan motivasi belajar anak. Sebanyak 72,2% responden menjawab bahwa apabila kurangnya fasilitas yang diberikan oleh keluarga dapat menurunkan prestasi belajar dan motivasi belajar. 72% tersebut berjumlah 39 orang, sementara 27,8% tersebut berjumlah 15 orang. Lagi-lagi, tidak ada alasan khusus mengapa tidak ada pengaruhnya. Kedua, mengapa keluarga berperan penting dalam meningkatkan prestasi dan motivasi belajar siswa sekolah dasar? Orang tua sebagai pendidik pertama dan utama berkepentingan langsung dalam usaha menjaga dan membina perkembangan anak dari fase ke fase. Utamanya ketika anak berada pada tahun awal-awal perkembangan dan pertumbuhannya. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Orang tua sebagai pendidik pertama dan utama berkepentingan langsung dalam usaha menjaga dan membina perkembangan anak dari fase ke fase, utamanya ketika anak berada pada tahun-tahun awal perkembangan dan pertumbuhannya. Bagaimana seharusnya sikap orang tua ketika anaknya kehilangan motivasi belajar? Motivasi orang tua kepada anak dalam belajar merupakan suatu motivasi yang bertujuan memberikan dukungan kepada anak agar anak selalu merasa semangat dalam belajar. Motivasi orang tua kepada anak juga merupakan bentuk perhatian dan kepedulian orang tua kepada anak, terutama dalam perkembangan belajarnya. Dengan memberikan motivasi, orang tua berharap agar anaknya kelak dapat lebih giat belajar dalam meraih cita-cita yang diinginkannya, dan menjadi pribadi yang berguna bagi masyarakat banyak. Adapun pengaruh atau respon negatif yang ditunjukkan kepada anak terhadap motivasi yang diberikan oleh orang tua dalam kegiatan belajarnya adalah anak merasa terkekang karena selalu diawasi oleh orang tua, anak merasa jenuh karena harus belajar secara terus-menerus, anak akan merasa benci terhadap sikap yang diberikan oleh orang tua, dan lain sebagainya. Bagaimana cara menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan? Lingkungan belajar memiliki peranan penting dalam meningkatkan motivasi dan rasa nyaman anak. Tanpa adanya motivasi dan kenyamanan dalam belajar, maka tujuan dari pembelajaran tidak akan pernah terpenuhi. Seiring dengan perkembangan teknologi dan juga kondisi anak, bagaimana cara menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan? Yang pertama, sisihkan area tertentu di rumah untuk belajar. Pilih satu tempat khusus yang dapat digunakan untuk rutinitas belajar. Jika tidak ada ruang khusus, manfaatkanlah ruang tamu atau ruang keluarga sebagai tempat belajar anak setiap harinya. Area belajar ini juga harus mudah diakses oleh anak dan orang tua. Yang kedua, bersihkan area belajar. Pastikan area bersih dan nyaman agar anak bisa belajar dengan fokus. Pastikan pula anak belajar dalam keadaan yang bersih dan rapi. Kondisi yang bersih dapat meningkatkan suasana hati anak dalam belajar. Jauhkanlah pula dari berbagai distraksi seperti televisi dan sebagainya.
Yang ketiga, buat lingkungan belajar personal saat anak sudah belajar. Pastikan lingkungan tersebut personal untuk anak. Tanyain kepada anak apakah mereka keberatan atau tidak jika ditemani. Beri ruang anak untuk bisa mengeksplorasi dirinya saat belajar. Komunikasi dengan anak cara belajar yang disukainya. Yang keempat, gunakan teknologi. Siapkan kebutuhan anak yang cukup saat belajar, misalnya buku atau gawai penunjang. Tanyakan kepada anak apa saja yang dia butuhkan ketika belajar di rumah. Ajarkan pula anak menggunakan teknologi saat belajar di rumah hanya ketika butuh. Yang kelima, atur jadwal rutinitas. Libatkan anak dalam mengatur jadwal rutinitas saat belajar. Jika sudah diberikan oleh guru, maka ajarkan anak untuk mematuhi aturan tersebut. Jika tidak, pandu anak untuk mengatur proses belajar tersebut. Beri pemahaman dengan penuh pengertian dan kesabaran. Jika anak memiliki pertanyaan dan membutuhkan bantuan. Yang keenam, berikan jeda. Berikan pula jeda untuk setiap proses belajar. Jeda dapat digunakan untuk bermain agar anak tidak suntuk dan bosan. Memberikan jeda selama 10-15 menit setiap belajar dapat membuat anak lebih fokus dalam mencerna informasi. Jeda dapat dilakukan dengan bermain, menonton, dan makan. Yang terakhir, buat target anak-anak senang dan termotivasi untuk belajar saat diberi target. Ajak anak membuat target belajar serta memberikan apresiasi. Target dapat dimulai dari yang kecil hingga besar. Misalnya, jika berhasil memahami pelajaran matematika, maka diberi apresiasi. Untuk target yang besar, dapat pula mengajak anak membuat cita-cita mereka lalu menempelkan di tempat yang selalu terlihat. Cara ini mampu membuat anak ingat akan tujuan mereka belajar. Untuk memberikan edukasi kepada orang tua atau calon orang tua bagaimana cara meningkatkan prestasi dan motivasi belajar anak. Inovasi yang bisa diberikan adalah mengadakan sebuah webinar menggunakan materi yang memahami anak. Webinar ini dikhususkan kepada orang tua atau calon orang tua untuk meningkatkan prestasi dan motivasi belajar anak sesuai dengan pedagogik. Dengan webinar ini dapat mengurangi interaksi dengan orang lain di masa pandemi COVID-19 dan untuk biayanya jauh lebih murah jika diadakan sosialisasi ke daerah-daerah. Yang pertama, adapun bentuk-bentuk motivasi orang tua terhadap kegiatan belajar anak adalah mendampingi anak saat belajar atau mengerjakan pekerjaan rumah. Memenuhi keperluan sekolah anak berupa peralatan maupun seragam sekolah. Memberikan hadiah jika anak memperoleh nilai atau prestasi yang baik. Mengantar anak ke sekolah, mengajak anak berliburan, menyediakan sarana dan prasarana dalam kegiatan belajar dan lain sebagainya. Yang kedua, realita prestasi belajar anak terkait adanya pemberian motivasi oleh orang tua terhadap kegiatan belajar anak menunjukkan bahwa prestasi anak semakin meningkat dan lebih baik dari sebelumnya. Di samping itu, pemahaman anak pada suatu mata pelajaran juga menjadi lebih baik dan ditunjukkan dengan nilai yang memuaskan. Dengan demikian, pada realitanya pemberian motivasi belajar kepada anak dapat meningkatkan prestasi belajar anak. Yang ketiga, kendala yang dihadapi oleh orang tua dalam memberikan motivasi belajar kepada anak adalah kurangnya waktu yang dimiliki oleh orang tua untuk berkumpul bersama anak-anaknya. Dan sikap anak yang kadang-kala menjadi manja sehingga menuntut agar setiap keinginannya selalu terpenuhi. Yang terakhir, peran orang tua dalam pendidikan anak ini sangatlah penting dengan memberikan fasilitas yang memadai dapat meningkatkan prestasi belajar dan motivasi belajar anak. Dari penelitian ini, yang pertama, melalui penelitian ini, saya berharap agar orang tua senantiasa memberikan motivasi belajar kepada anak sehingga anak merasa diperhatikan dan ia terus bersemangat dalam belajar. Namun demikian, saya menyarankan agar bentuk motivasi yang diberikan kepada anak dapat divariasikan dan diberikan sesuai kemampuan orang tua, tanpa membuat anak menjadi manja atau ketergantungan. Yang kedua, saya juga berharap kepada para penonton dari seluruh kalangan agar termotivasi untuk melakukan berbagai penelitian lainnya.
sehingga semakin menambah referensi khususnya terkait pemberian motivasi orang tua pada anak dalam kegiatan belajar. Dan terakhir, saya juga berharap agar webinar ini dapat terwujud agar orang tua atau calon orang tua agar bisa mendidik anak sesuai dengan pedagogi. Mengenai pengaruh fasilitas keluarga terhadap prestasi belajar dan motivasi belajar anak. Apabila merasakan kebermanfaatan dari presentasi, boleh untuk di-share kepada teman-teman yang lain. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penelitian saya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.